Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, baik, alhamdulillah hari ini pada hari Selasa kita bertemu kembali pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 8, yang mana pertemuan sebelumnya itu kita sudah mengadakan ulangan harian bab 2 ya. Nah, dan sampai sekarang masih ada yang belum mengumpulkan ke ayah ke sekolah. Nah, bagi yang belum mengumpulkan diharapkan segera mengumpulkan ya, karena mau ayah nilai. Oke. Baik, hari ini kita akan memasuki subbab materi baru, yaitu bab 3, yang mana judul besarnya itu ialah mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Nah, ini perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar orang yang memakai topeng. Nah, di situ ada bacaan stop berbohong. Nah, itu artinya kita dilarang untuk berbohong dalam situasi apapun dan dimanapun, apalagi terhadap orang tua dan guru. Itu tidak boleh berbohong, karena berbohong itu perbuatan yang sangat tidak baik, yang dapat merugikan baik itu orang lain maupun diri sendiri ya, dan itu jelas perbuatan dosa. Dan gambar di bawahnya itu ada berani jujur, berani adil. Nah, orang yang jujur itu harus berani walaupun apa yang ia katakan itu sangatlah pahit. Nah, walaupun kita mengatakannya pahit, kita harus berkata jujur. Ada sebuah pepatah mengatakan, berkatalah walau itu pahit. Nah, berbicaralah dengan jujur walau itu pahit. Dan juga berani adil. Nah, ini sifat keadilan ini merupakan sifat yang didambakan oleh seorang pemimpin. Nah, jika kita adil, maka otomatis kita disenangi oleh orang-orang sekitar. Orang yang adil itu ialah orang yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu harus berani jujur maupun berani bersikap adil, karena adil itu merupakan sifat yang sangat mulia. Dan juga itu ada seorang hakim, gambar seorang hakim yang memegang palu. Nah, hakim ini merupakan salah satu pekerjaan yang berat, karena dia memutuskan segala sesuatu itu berdasarkan rasa keadilan. Nah, di sini seorang hakim itu harus wajib adil kepada perkara atau hukum yang dilakukannya atau hukum yang digelutinya ya. Nah, itu ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya itu ada poin-poin kita pelajaran. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama itu ialah mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Nah, di sini kalian harus memahami perilaku jujur, memahami perilaku adil, memahami dalil naqli tentang perilaku adil, jujur dan adil, memahami cara menerapkan perilaku jujur, memahami cara menerapkan perilaku adil, dan memahami dan melaksanakan dalam kehidupan. Maksudnya sikap jujur dan adil itu nanti kalian harus terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, selanjutnya, di sini ada poin yang pertama, yaitu jujur. Apa itu jujur? Jujur ialah kesesuaian sikap antara perkataan maupun perbuatan. Nah, maksudnya ialah apa yang kita ucapkan maupun kita perbuatkan itu haruslah sesuai dengan apa yang ada. Jangan berbohong. Katakanlah walau itu pahit. Nah, seperti yang ayah katakan pertama tadi ialah berbicaralah dengan jujur walaupun itu pahit. Nah, karena jujur itu merupakan sikap yang langka, yang tidak dimiliki oleh semua orang. Sikap jujur itu merupakan sikap yang berani untuk mengatakan sesuatu walaupun itu sangatlah pahit bagi dia. Nah, ya. Jadi anak-anak ayah semuanya harus
berani dalam berkata jujur ya. Dan selanjutnya ada hadis yang menjelaskan tentang jujur, yaitu seseorang bendahara muslim yang melaksanakan tugasnya dengan jujur dan membayar sedekah kepada orang yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna dengan segera dan pelayanan yang baik, maka ia mendapat pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Hadis riwayat Sahih Muslim ya. Jadi seorang bendahara muslim itu melaksanakan tugasnya haruslah jujur, haruslah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh majikannya secara sempurna dengan pelayanan yang baik. Dan ketika ia melakukan tugas tersebut dengan baik, maka ia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang bersedekah. Itu ya. Selanjutnya yang poin kedua ada adil. Apa itu adil? Nah, adil ialah memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya atau meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Nah, adil merupakan sikap yang memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Nah, ketika kita memberikan sesuatu atau memberikan bantuan sembako atau uang dan lain-lain, itu haruslah tepat sasaran, haruslah berlaku adil, jangan sampai tidak merata. Karena apa? Karena sesuai dengan Pancasila kita, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, jika anak-anak ayah suatu hari menjadi pemimpin, itu haruslah adil ya nak, harus adil kepada orang miskin, orang kaya, orang pejabat, atau ada orang-orang yang lain, itu haruslah berperilaku adil, harus menyamaratakan, jangan memihak kepada sesuatu, memihak kepada salah satu ya. Nah, haruslah adil itu ya, bisa dipahami ya, adil ya. Selanjutnya ada hadis yang menjelaskan tentang hadis adil. Nah, hadisnya ialah sesungguhnya orang yang berlaku adil akan ditempatkan di sisi Allah Ta'ala di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya di sisi sebelah kanan Ar-Rahman. Apa itu Ar-Rahman? Yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, di sini Allah akan menjamin orang-orang yang berlaku adil. Di situ Allah tempatkan ia di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Betapa mulianya berlaku adil ini ya. Di sisi sebelah kanannya Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang adil dalam menghukumi mereka, adil dalam keluarga mereka, dan dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, adil itu banyak nak. Ada di sini adil dalam menghukumi mereka. Seperti tadi ada gambar seorang hakim, itu haruslah adil dalam menentukan hukum. Dan juga dalam keluarga itu harus adil dalam membagi kasih sayang orang tua kepada anaknya, itu harus adil, jangan membeda-beda. Itu ya Nana. Dan ketika kita sudah berperilaku adil, maka Allah akan menjamin kita dan akan membuatkan kita tempat di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Itu merupakan janji Allah ya. Nah, mungkin dapat saya simpulkan nanti bahwa jujur itu ialah perbuatan yang sangat mulia, perbuatan yang berani. Tidak semua orang itu bisa berperilaku jujur, karena berperilaku jujur itu merupakan suatu yang sangat-sangat pahit. Nah, berkatalah jujur walaupun itu pahit, karena jujur itu merupakan perilaku yang sangat berani, mencerminkan seorang kesatria ya. Dan juga adil tadi. Apa itu adil? Adil itu ialah kesesuaian sikap. Adil itu ialah menyamaratakan tanpa memandang atau memihak ke salah satu ya, harus menyamaratakan ya. Itulah kesimpulan dari ayat. Mungkin demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pesan ayah kepada kalian semua, anak
semua itu dimanapun kalian berada, kapanpun dan sama siapapun haruslah berperilaku jujur, berperilaku adil. Karena apa? Karena jujur itu akan menyelamatkan diri kita, walaupun kita sangat pahit dalam mengatakannya, sangat tidak enak dalam mengatakannya, namun sifat jujur itu merupakan sifat yang sangat berani, karena jujur itu tidak semua orang memilikinya ya nak. Semoga kalian tanamkan sifat jujur, kalian tanamkan sifat adil dalam hati kalian, dalam jiwa kalian. Harus kalian amalkan sifat jujur dan adil itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Bisa dipahami nak? Saya mungkin itu saja penyampaian ayah pada hari ini, semoga ada manfaatnya. Ayah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.